Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Nugroho, NIM 62131179. Saya dari kelas PJKR 1E. Di sini saya akan melaksanakan tugas proyek dari mata kuliah Anatomi Manusia mengenai otot atau miologi. Langsung saja. Sistem otot terdiri dari otot, faskia, dan tendon. Otot membentuk 43% dari berat badan. Sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, konstriksi pembuluh darah, bernafas, perilistik jantung terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot adalah sebagai cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. Terdapat 3 jaringan otot. Yang pertama otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Untuk otot polos atau biasa disebut dengan otot alat-alat dalam memiliki fungsi. Otot polos dalam rahim membantu seseorang untuk mendorong keluar bayinya. Pada kandung kemih, otot polos membantu untuk mendorong keluarnya urin. Otot polos juga menentukan aliran darah dalam arteri. Otot polos memindahkan makanan melalui saluran pencernaan. Dalam mata seseorang, otot finger pupil bertanggung jawab untuk menyusutkan ukuran pupil. Dalam arteri, gerakan otot polos mempertahankan diameter arteri. Otot polos mengatur aliran darah di paru-paru. Otot polos membantu sperma bergerak sepanjang saluran reproduksi. Nah, kemudian otot polos juga di paru-paru membantu saluran udara untuk memperluas dan kontrak yang diperlukan. Kulit berdiri di ujung ketika otot pleuritor berkontraksi untuk mencegah buang air kecil saat ejakulasi pada laki-laki dengan mengkonstriksi otot sphincter. Tunica diartos adalah otot polos yang berkontraksi atau memperluas untuk mengukur suhu testis. Untuk ciri-ciri otot polos sendiri berbentuk otot polos gelondong, kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Tiap sel otot polos memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Otot polos merupakan otot tak sadar atau otonom. Waktu kontraksi otot polos dari 3 sampai 180 detik. Biasanya otot polos terdapat pada bagian usus, saluran pencernaan darah, otot saluran kemih, pembuluh darah, dan lainnya. Otot polos juga berkontraksi dengan refleks karena otot polos merupakan otot tak sadar. Otot polos tidak memiliki garis yang melintang seperti yang ada pada otot lurik. Otot polos memiliki reaksi yang lambat dan tidak mudah lelah atau terus-menerus bekerja walau tidur. Fungsi kontraktil atau visceral. Otot polos tidak di bawah kontrol sadar. Nah, untuk otot lurik, fungsinya ialah otot lurik ini adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Kemudian otot lurik juga berinti banyak dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik. Bukan seperti otot sebelumnya, yaitu intinya hanya berada di tengah, namun ini berinti banyak pada otot lurik. Gerakan dengan kekuatan yang diberikan juga pada kerangka seperti sistem tuas dan kaprol. Otot ini terdapat tendon. Otot dengan ujung atau 2 tendon disebut otot bicep, atau otot yang ujung atasnya mempunyai 3 tendon disebut otot tricep. Ciri-ciri dari otot lurik itu sendiri ialah memiliki ribuan serabut yang membentuk jaringan otot yang tersusun rapi. Otot lurik berbentuk silindris, panjang, mempunyai banyak inti sel atau multinukli, bergerak di bawah kesadaran atau volunteer. Secara umum, otot lurik memiliki diameter 50 mikron dan panjangnya 2,5 cm. Mampu bekerja dengan keras dan cepat, tetapi mudah lelah. Memerlukan istirahat. Bukan seperti otot jantung yang tidak pernah istirahat, otot lurik dapat beristirahat sebagaimana diperlukan. Melekat pada rangka tubuh manusia atau hewan. Cepat dalam berkontraksi artinya apabila kita melakukan gerakan, kontraksinya secara cepat yaitu dengan berkerut. Letak inti sel berada di tepi atau perifer. Otot lurik terdapat pada otot paha, otot dada, otot betis, dan seluruh anggota tubuh manusia. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, otot jantung atau bahasa Latinnya myocardium musculus caudata atau otot involunteer. Fungsinya yaitu membantu memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Dan kemudian otot jantung menyediakan cara pemompaan darah pada jantung. Otot jantung juga berfungsi meremas darah sehingga darah dapat keluar dari jantung saat berkontraksi dan mengambil darah pada relaksasi.
Kemudian yang terakhir dari fungsi otot jantung itu sendiri merupakan ataupun dapat menunjang kerja dari organ jantung itu sendiri. Untuk ciri-ciri dari otot jantung, yang pertama, bentuk yang memanjang. Berbeda dengan otot-otot lainnya, otot jantung sendiri memiliki gambar ataupun bentuk yang lebih panjang dari otot-otot polos ataupun otot lurik. Mempunyai inti sel yang berada di tengah. Cara kerja otot jantung ini berada di luar kesadaran atau tidak dipengaruhi oleh otak atau saraf pusat. Serabut otot mudah dilihat, heterogen. Serabut jantung memiliki panjang 50 sampai 100 mm. Diameter berkisar antara 14 mm. Jumlah serabut otot jantung kurang lebih 1.500 filamen. Serabut pada otot jantung kurang lebih 1.500 filamen juga. Serabut pada otot jantung berupa sarkolema dan terdiri atas miofibril yang terlihat berdampingan. Otot jantung terdiri atas 1 dan 2 inti sel atau bahkan dapat berjumlah 3 atau 4, tapi itu sangat jarang. 9. Bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Nah, berbeda dengan otot lurik yang sempat istirahat ataupun dapat beristirahat, otot jantung tidak dapat istirahat. Maka kita dapat membayangkan apabila otot jantung itu istirahat 1 detik saja, maka itu bertanda bahwa kita sudah tidak bernyawa. Nomor 11, bentuk silindris bercabang dan menyatu. Yang ke-12, memiliki serabut yang bercabang-cabang. Dan yang ke-13, mempunyai diskus interkalaris, yaitu pembatas antara sarkomer dan otot. Ini lebih cepat dari otot lainnya. Nah, kemudian bagian-bagian otot. Yang pertama ada caput atau kepala, venter atau perut otot, dan tendon atau caudal, yaitu ujung yang melekat pada tulang. Nah, sebagai berikutnya bentuk otot. Bentuk otot itu terdiri dari 5. Yang pertama ada fusiform, paralel, triangular, pinnet. Pinnet itu terdiri dari 3 macam, yaitu unipinnet, bipinnet, dan multipinnet. Dan yang terakhir yaitu kelima, circular. Untuk fusiform memiliki bentuk satu saja, satu penggal. Nah, untuk paralel tersusun daripada susunan-susunan, yaitu di sini terdapat 3 susunan. Untuk yang triangular yaitu memiliki 1 helai, dan yang keempat pinnet sama seperti dengan konvergen, yaitu 1 helai yang terdiri dari unipinnet 1 helai, bipinnet 2 helai, dan yang terakhir multipinnet 3 helai. Kemudian circular ini sesuai dengan bentuknya dapat kita ketahui bersama, yaitu terletak pada kelopak mata. Berdasarkan jumlah caput, satu caput yaitu fusiformis, yang kedua 2 caput bicipital, yang ketiga 3 caput triceps, dan yang keempat 4 caput quadriceps. Berdasarkan fungsinya, otot terbagi dari otot atau fleksi, otot tensor atau ekstensi, otot aduktor atau aduksi atau abduksi, dan otot pronator atau pronasi, dan terakhir otot supinator atau supinasi. Berikut merupakan penampang otot, yaitu terdapat tendon, epimysium, bone, perimysium, blood, endomysium, muscle fiber, dan endomysium bagian atas. Kemudian sistem kerangka dan otot. Kerangka yaitu susunan berbagai tulang yang saling berhubungan, yaitu baik itu tulang femur ataupun tibia ataupun lainnya. Otot, organ yang memungkinkan tubuh manusia dapat bergerak. Pemeliharaan tubuh, penghasil panas. Jenis otot yaitu pertama otot kerangka atau skelet, terdiri dari FTP yang bersifat cepat dan STP yaitu slow ataupun lambat. Otot polos, otot jantung. Dalam bekerja, otot antagonis. Contohnya, flexor adalah antagonis dari ekstensor. Otot sinergis, contohnya kerja otot bersamaan dalam melakukan suatu gerakan. Kontraksi otot terjadi akibat adanya rangsangan. Gerak dan kerja otot. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi, sehingga otot akan memendek, mengeras, bagian tengahnya menggelembung atau membesar, seperti pada otot bicep kita. Bila kita ginikan maka akan menggelembung atau membesar, dan kita lepaskan akan kembali seperti semula.
Dan dapat juga karena memendek, maka tulang yang dilekatkan oleh otot tersebut akan tertarik ataupun terangkat. Konstruksi suatu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam otot dengan kerja yang berbeda. Nah, untuk kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadikan pembelajaran bagi saya untuk terus belajar mengenai anatomi manusia dan terkhususnya otot, sehingga saya memahami sub dari tema yang dipilih sebagai tugas proyek. Terima kasih atas kesempatan yang baik. Semoga dapat bertemu pada tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.